Sesungguhnya hidupku, matiku, ya, ibadahku, salatku, semua untukmu ya Allah. Kan gitu. Wa bidzalika umirtu, apapun yang kau perintahkan, aku ikut Allah. Gitu. Tapi selesai sholat, mulai mengatur-ngatur Allah. Betul nggak? Ketika Allah bisa diatur, bangga sekali. Alhamdulillah doa saya dikabul. Allah mau ngikutin keinginan saya, kan sombong. Merasa sombong nggak kalau lagi cerita doa dikabul? Enggak, merasa soleh. Semua orang kalau sedang cerita bahwa dia setelah berhasil mengatur Allah supaya Allah ngikutin keinginan dia, pasti dia bilang soleh pada dirinya sendiri. Gak ada yang bilang sombong. Tapi sekarang saya tanya sejujurnya, itu soleh apa sombong? Sombong. Padahal kata Allah, ya kata Allah, aku yang paling tahu segala kebutuhan. Makanya bukan tidak boleh meminta. Tapi kalau habis meminta kepada Allah, yang terakhir kata-kata saya, ya Allah. Sungguh dari semua yang aku minta padamu, aku tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku. Apakah itu baik atau tidak baik, itu semata-mata hawa nafsuku. Oleh karena itu, aku serahkan saja padamu. Apapun yang engkau takdirkan harus terjadi pada diriku, aku yakin itu adalah kebenaran darimu. Sekalipun aku harus menjalannya dengan susah payah. Demi untuk masa depanku. Karena Kau lah yang paling tahu masa depanku. Aku diciptakan bukan untuk aku, tapi diciptakan untuk Engkau. Ketika dipungkas dengan itu sudah enteng. Sehingga kita tidak menghitung-hitung mana doa yang dikabul, mana yang tidak dikabul. Habis gitu kan lalu pergi ke toko buku agama ya. Cari kumpulan doa-doa mustajab kan gitu. Udah gitu kita pun sering konyol ya. Pergi ke Mekah pun cari tempat-tempat yang mustajab. Wallah multajam katanya, paling mustajab. Maka ada teman saya katanya multajam mustajab. Kenapa emang? Saya udah doa kemarin, bahkan selama umroh saya gak kemana-mana Pak. Terus kemana? Di multajam aja tiap hari. Terus gimana doanya? Gak ada yang dikabul. Tuh. Ya, kasihan dong kalau hanya multajam, tempat yang multajab. Kemudian kita berdoa di rumah kita enggak mustajab. Sepertinya Allah itu ada di multajam, tidak ada di rumah kita. Sedangkan beliau mengatakan, aku meliputi timur dan barat. Kemanapun kau memalingkan wajahmu, di situ kau akan dapati wajahku. Bagaimana? Bagaimana dengan ayat itu? Betul? Tuh, makanya sebetulnya kalau di Quran dikatakan ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ya, ajaklah aku dengan penuh rasa hormat dan tersembunyi. Jadi cara mengajak Allah itu harus penuh rasa hormat dan tersembunyi. Sekalipun kita mungkin menyampaikan permohonan kepada Allah, harus penuh rasa hormat. Lihat saya semuanya ke sini. Saya punya HP Bapak Ibu. Nah, HP saya taruh di sini ya. Suatu saat ada yang mau pinjam HP saya. Terus saat mau pinjam langsung saja ngomongnya gini, pinjam HP Pak. Sopan enggak? Atau ini punya ibu, ini saya praktekkan ya. Ya, sama punya bunda, pinjam HP ya. Sopan enggak saya? Harusnya kan saya berhadapan dulu dengan yang punyanya. Bunda mohon maaf, mohon izin, apakah saya boleh menggunakan HP bunda? Kan gitu. Nah, kan berhadapan-hadapan dulu, betul enggak? Baru yang kita tuju kan HP. Tapi tetap harus izin dulu pada yang punya. Sekarang saya tanya, ketika Bapak Ibu minta sesuatu pada Allah, wajah batin kita dihadapkan pada Allah atau pada yang kita minta? Ayo, jujur. Nah itu kan gak sopan, tapi selama ini kemarin diajarin. Rasanya sopan aja. Tapi kalau kita lagi pegang HP, tiba-tiba pinjam ya. Kan pasti marah. Lu gak sopan. Harusnya izin dulu dong, kan gitu. Tapi hebatnya Allah gak pernah marah. Walaupun kita begitu gak marah. Betul gak? Tetap saja Allah ngasih. Itu hebatnya Allah. Padahal kita tuh gak sopan. Padahal di Quran syaratnya untuk menghadirkan beliau tadarruan. Yang kedua wa khufyatan. Doa yang paling bagus itu yang khafi, yang tersembunyi di dalam batin. Pernah gak diajarkan doa dalam batin? Enggak. Doanya
Amin, amin, amin. Amin, amin. Karena kebanyakan orang begitu kita ikut. Padahal di Quran gak diajarkan. 2 syarat menghadirkan Allah. 1 tadoru, yang kedua khufyat dan tersembunyi. Itu saja penuhi, aduh luar biasa. Bagaimana menghadapkan wajah batin kepada Allah? Kenal juga enggak. Tuh, lagi-lagi kalau kita ingin menyertakan Allah dalam hidup, kenali dulu dong beliau. Ayo, minta tanah, sebidang tanah, di otak kita yang terpikir Allah atau tanah? Tanah. Minta rezeki berlimpah, yang terpikir Allah atau rezeki yang berlimpah? Rezekinya, betul nggak? Kan nggak sopan. Itu sebetulnya sudah nggak sopan. Tapi kita kalau lagi doa, merasa paling soleh aja. Ada nggak orang lagi doa menghadapkan wajah batinnya pada Allah? Ada yang sudah tahu. Tapi kebanyakan kan belum tahu ilmunya. Masih tertutup kok pandangan batinnya. Selama mata kalbu kita masih tertutup, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa menghadapkan wajah batin kita kepada Allah. Nabi Ibrahim baru mengatakan, ini wajah tuh. Aku hadapkan wajahku. Wajhalilladzi fataras samawati wal, pada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Setelah beliau bertemu dengan Tuhan. Silahkan dibuktikan. Itu di Quran surat Al-An'am. Lengkap ceritanya. Ini jadi panjang ya jawabannya. Nah, itu berkenaan dengan itu. Jadi itu perjalanan spiritual meniti ke dalam diri. Gak boleh pakai berburu. Berburu artinya melibatkan keinginan kita sendiri. Makanya jangan terlalu banyak keinginan. Keinginan itu boleh selama keinginan di bawah kebutuhan. Karena apa? Hidup berdasarkan kebutuhan lebih sederhana dari hidup berdasarkan keinginan. Yang suka membuat hidup kita ruwet itu keinginan, bukan kebutuhan. Boleh punya keinginan? Boleh. Selama keinginan masih di bawah kebutuhan. Pak, saya menginginkan mobil yang bagus. Apa mereknya? Alphard. Terus buat apa? Supaya saya bisa istirahat. Supaya lega. Kamu butuh? Butuh Pak. Karena kerjaan saya ya kebanyakan di jalan. Jarang bisa istirahat di rumah. Karena saya pengusaha Pak. Rapat pun di mobil. Oh itu kebutuhan. Boleh. Saya pengen mobil Alphard Pak. Supaya apa? Supaya lega. Kerja di mana? Enggak kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Muhammad Baget Pagesa. Asal saya dari Palu. Dari Palu ya? Dari Palu. Jauh-jauh tadi dari Padang nih, dari Palu. Sulawesi Tengah. Dari Jakarta? Iya jauh Pak. Karena untuk mendapatkan sebuah pencerahan ini Pak. Baik. Begini Pak, ada beberapa pertanyaan. Saya pernah membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu ada beberapa penjelasan yang menceritakan tentang orang-orang kafir itu, orang-orang Bani Israel yang kemudian menindas kaum Bani Israel. Fir'aun itu mereka menindas Bani Israel. Nah, di situ tidak dijelaskan alasan apa penyebabnya sampai Bani Israel ini ditindas. Yang menjadi pertanyaan, mohon kiranya dijelaskan Pak, apa yang melatar belakangi Fir'aun itu menindas Bani Israel. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang banyak cerita di dalam Al-Quran. Di Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, di An-Nisa ada, di Al-Maidah ada, di Al-A'raf ada, di Al-An'am ada, sampai di Al-Anfal, di At-Taubah juga ada. Itu cerita tentang bagaimana Fir'aun itu menindas Bani Israel. Dan itu sebetulnya bukan sejarah. Bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu saja. Di masa sekarang juga penindasan itu ada. Lalu pertanyaan tadi, mengapa penindasan itu terjadi dan kenapa diizinkan seakan-akan oleh Allah kan? Betul nggak? Karena kalau kita memiliki kacamata yang sempit dalam memandang sesuatu,
Kan itu menganggap sesuatu yang buruk kan. Betul nggak? Kalau ada penindasan pasti kita mikirnya buruk aja. Karena ada yang tertindas. Betul nggak? Padahal yang tertindas itu siapa tahu oleh Allah sedang dikuatkan. Nah sekarang kita akan buka ya pandangan kita. Supaya bisa melihat konteks itu lebar-lebar. Saya akan berikan contoh yang sederhana. Nanti kalau kita belajar Quran ya. Di Quran surat Al-A'raf itu ada cerita panjang tentang bagaimana perjalanan Fir'aun dengan Musa. Nah kalau kita hanya melihat Fir'aun dan Musa sebagai sosok manusia di masa lalu dalam sejarah, berarti kita hanya dongeng sejarah. Sekarang saya mau tanya dulu, Mas siapa namanya? Mas Bagit. Mas Bagit. Mas Bagit pernah nggak rencananya nanti malam mau tahajud? Pernah. Tapi nggak jadi tahajudnya. Siapa yang menghalangi tahajudnya Mas Bagit? Orang lain, tentara, polisi, atau ada preman masuk ke rumah, atau Mas Bagit sendiri yang bilang ngantuk. Siapa yang suka menghalangi? Diri sendiri, betul? Diri sendiri, ya toh? Wah, habis pencerahan kemudian ada keinginan, saya akan rubah diri saya. Saya akan rubah sekarang. Oh semangat ya. Semangat di tempat pencerahan. Sampai rumah ternyata lain lagi. Lain lagi. Ya. Diajak teman ke sana mau, diajak teman ke sini mau, ya. Mulai sekarang saya akan tekun beribadah, misalkan gitu. Tapi kemudian tidak terjadi. Siapa yang menghalangi Mas Bagit sampai tidak jadi beribadah? Diri sendiri, oke? Ini kita kasih contoh dulu supaya kenal sama Fir'aun. Karena kalau kita ngomongin Fir'aun jadi dosa. Karena saya tidak mau di tempat seperti ini kita ngomongin Fir'aun. Lebih bagus Fir'aunnya kita hadirkan dulu. Kalau kita ngomongin di depan Fir'aun kan berarti kita tidak menggunjing. Betul nggak? Iya. Saya nggak mau cerita iblis kalau iblisnya nggak dihadirkan. Makanya saya hati-hati kalau ngaji. Sebelum saya ngomongin iblis, iblisnya saya hadirkan dulu. Ya, oke. Siapa tadi? Diri sendiri. Sudah mulai kenal sama Fir'aun. Kan Fir'aun itu digambarkan di Quran adalah manusia yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Itu diulang-ulang loh di banyak ayat. Fir'aun itu selalu digambarkan sebagai sosok yang suka membunuh laki-laki dan membiarkan hidup-hidup perempuan. Laki-laki yang dimaksud adalah urusan rohani. Kalau di Quran ada kata laki-laki itu pasti cerita urusan rohani. Kalau di Quran ada kata-kata perempuan, wanita pasti cerita urusan jasmani. Urusan jasmani dibiarkan hidup, urusan rohani dibunuh. Kalau diajak mancing, diajak hura-hura, diajak apa, begitu mudah. Hidup tuh perempuan. Tetapi diajak memperbaiki diri ke dalam supaya tambah sabar, tambah bijak, ya, tambah dewasa, tambah rajin ibadahnya. Biasanya banyak hambatan. Siapa yang menghambat? Kan diri kita sendiri. Jadi sebetulnya Musa dan Fir'aun itu serumah. Musa ya di sini, Fir'aun juga di sini. Terserah siapa yang menjadi khalifah. Kekhalifahan semesta kecil ini mau diserahkan pada Fir'aun, mau diserahkan pada Musa, terserah kita. Tapi begitu diserahkan kepada Fir'aun, maka disitulah akan terjadi penindasan. Jadi siapa yang suka menindas kita? Diri sendiri. Jadi kalau begitu, Fir'aun sudah hadir di ruangan ini? Iya. Nah jadi sekarang saya akan bicara Fir'aun jelas-jelasan. Karena tidak membicarakan Fir'aun, tidak menggunjing Fir'aun. Ada pengajian menggunjingkan Fir'aun, itu dosa. Nah, di Quran itu banyak sekali cerita tentang itu. Dan Fir'aun juga bisa saja datang dari luar diri kita. Bisa. Tapi kebanyakan sebutnya dari dalam diri kita. Saya kasih tahu Bapak Ibu, api
Itu banyak di luar kita. Tapi kebakaran hanya terjadi oleh api yang di rumah kita. Betul nggak? Iya. Kebakaran rumah biasanya terjadi karena api yang ada di rumah kita. Jadi biarkan orang-orang di luar marah-marah sama kita, no problem. Yang penting jangan sampai ya api yang ada di dalam rumah kita ini membakar diri kita. Karena yang paling berbahaya api yang di sini. Paham? Oke. Nah, sekalipun ada penindasan dari luar diri kita, percayalah, penindasan itu seperti batu yang sedang dilemparkan ke rumah kita. Kalau ada orang yang melemparkan batu ke rumah kita, kumpulkan aja batu itu. Siapa tahu jadi rumah. Nah biasanya suka dikumpulkan nggak batu itu atau diganti batu yang besar dan dilemparkan lagi? Nah itulah kita. Itulah Fir'aun tuh. Jadi kalau Fir'aun tuh ya kalau dilemparin batu, ya bukan dikumpulkan, itu batunya diambil lagi, bahkan dilemparkan dengan kecepatan yang lebih tinggi daripada kecepatan orang melempar. Musa enggak. Kalau Musa tuh cerdas. Kalau dilemparin batu, sama Musa lumayan kumpulkan. Coba kalau ada orang melempar menyimpan kotoran sapi di depan rumah kita, persis di depan pintu. Kotoran sapi satu ember. Saya tanya Bapak Ibu, ini ngecek Fir'aun apa Musa? Diapakan itu? Hah? Ah itu Musa. Udah jadi Musa sekarang gara-gara bertanya itu. Kalau yang cerdas, alhamdulillah ada yang ngasih pupuk, betul nggak? Ya sudah, ya beli pupuk kan mahal, kasih aja pohon jeruk, pohon anggrek semua kasih pupuk kan lumayan, betul nggak? Tapi kalau yang berjiwa Fir'aun tidak. Begitu dikasih kotoran sapi, anaknya semua suruh berak. Buat nambah. Khusus kali ini anak-anak berak jangan di toilet. Di mana? Di sini. Ini kita kirim lagi ke tetangga kita nih. Kan gitu. Itu Fir'aun. Ayo. Di ruangan ini banyakkan Musa, banyakkan Fir'aun. Insya Allah banyakkan Musa ya. Atau setengah Musa, setengah Fir'aun. Itu namanya musafir ya. Nah saya kasih tahu. Ini ada satu ayat yang luar biasa di dalam Al-Quran. Saya bacakan ayatnya luar biasa ini. Wa arasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa maghari bahallati bibarakna fiha wa tammat kalimatu. Dan kami wariskan kepada kaum yang telah ditindas itu dua. Satu negeri bagian timur, dua negeri bagian barat yang telah kami berkahi. Timur itu selalu berhubungan dengan urusan jasmani. Barat selalu berhubungan dengan urusan rohani. Makanya kiamat, tanda-tanda kebangkitan kesadaran, itu matahari terbit dari barat. Bukan matahari yang itu. Matahari terbit dari barat, itu matahari rohani. Matahari sejati yang terbit di dalam diri kita sendiri. Sebenarnya tubuh kita tuh bercahaya. Kalau tahu. Kalau enggak ya gelap aja. Di tubuh kita tuh bintangnya banyak, tak terbatas. Bulannya purnama terus, tak terbatas. Mataharinya pun luar biasa. Bagi yang tahu. Kalau yang masih gelap gulita sih gak akan tahu. Makanya sholatnya suka mikir kemana-mana kan. Ya gitu, gak ada rasanya. Ya. Habis gitu juga masih sombong. Mulai membicarakan orang yang gak sholat. Luar biasa ya, sholatnya masih kayak gitu. Udah mulai menilai orang lain yang gak sholat. Sholat dia juga kata Quran mungkin aja masih kategori sholatnya orang munafik. Karena belum bisa mengingat Allah sebenar-benarnya ingat. Itu Quran surat An-Nisa ayat 142. Ini janji dari Allah. Akan aku wariskan kepada kaum yang ditindas itu negeri bagian timur dan negeri bagian barat. Jadi ternyata penindasan, kalaupun itu ada, tujuannya cuma satu. Untuk memberikan izin kepada kita untuk menjadi pewaris bumi bagian timur dan bagian barat yang diberkahi. Timur itu berhubungan dengan dunia, barat berhubungan dengan akhirat. Timur itu berhubungan dengan jasmani, barat itu berhubungan dengan rohani. Makanya siapa saja yang mengejar Allah dalam hidupnya, dia akan dapat dua, Allah dan dunia. Siapa yang mengejar dunia, dia akan kehilangan dua, Allah dan dunia. Pilihan ada pada diri kita, mau mengejar
Mau dapat dua-duanya atau hilang dua-duanya. Makanya kalau kerja jangan cari uang, cari yang punya uang. Memang beda? Beda. Kalau kita kerja cari uang, sambil kerja mikirin uang. Kalau kita kerja mencari yang punya uang, sadar saat kerja, ya Allah, aku bekerja di sini bukan kebetulan. Aku yakin aku diperjalankan di sini, di perusahaan ini, karena Engkau hendak menggunakan tanganku untuk berkarya di sini. Aku berkarya di sini menghasilkan karya apapun karena aku sedang menjadi kepanjangan tanganmu untuk menyampaikan cinta dan kasihmu. Kerja di pabrik roti penuh dengan rasa cinta. Bikin roti dengan cinta, beda dengan bikin roti marah-marah. Betul nggak? Rasanya beda, ya? Rasanya beda. Coba kita datang berkunjung ke rumah orang yang nyuguhin sesuatu udah nggak senyum, betul nggak? Cara menyajikan piringnya pun terasa gitu, duk, nah gitu. Kesini, padahal yang bunyi meja, tapi bunyinya ke sini, duk gitu ya. Cara menyajikan sendoknya, luar biasa. Kayak musik apa tuh? Pokoknya luar biasa. Itu kerasa. Itu makanannya langsung nggak enak. Saya masih ingat ya. Ibu saya mengajarkan kalau bikin sayur katanya lagi marah-marah itu basinya lebih cepat. Dan kalau bikin sayur dengan cinta penuh cinta kasih 2-3 hari tidak basi. Kenapa? Kalau dikaitkan dengan penemuan Profesor Masaru Emoto, kan sayur isinya air. Karena kalau marah berarti struktur kristal airnya juga tidak bagus. Basinya lebih cepat. Tapi dengan penuh cinta kasih, struktur kristal air yang ada di sayur itu jadi kristal. Kristalnya heksagon, indah. Otomatis airnya bahagia. Air yang bahagia tidak mungkin menyakitkan. Kalau orang bikin sayur, kemudian habis bikin sayur, kemudian serumah mencret, itu pasti gak ikhlas. Loh kok bisa begitu? Itu ilmu nujum atau apa? Enggak, ini sains. Ini sains. Sains, ya. Bukan ilmu nujum. Ya, ini sains. Jadi, ya, Mas Bagit, kembali lagi pertanyaan Mas Bagit tadi, ya, kenapa penindasan mesti ada? Penindasan itu adalah palu untuk membuat baja menjadi berharga. Jadi kalaupun suatu saat kita harus tertindas dalam kehidupan ini, percayalah, penindasan itu bukan musibah. Bisa menjadi berkah bagi orang yang bisa mengelolanya. Makanya dalam hidup ini sebetulnya yang paling penting adalah kecerdasan kita untuk mengolah dan memanfaatkan semua sumber daya yang ada untuk kebaikan kita. Toh pada akhirnya kan kita bisa melihat kehidupan kita lebih baik, bukan? Itu pada akhirnya. Baik, itu jawaban saya. Ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya ingin tanyakan adalah, maaf, nama saya Arifuddin Ismail. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf, Allah pernah mengirimkan taufan belalang, kutu, katak, dan darah. Apakah ini benar-benar terjadi atau kiasan? Mohon penjelasannya. Baik. Terima kasih. Ya. Allah memberikan pilihan pada kita. Kamu mau tahu segala sesuatu dariku dengan perumpamaan atau senyata-nyatanya? Kan gitu Allah menawarkan. Kepada kamu akan aku beritahu segala sesuatu senyata-nyatanya. Tapi kepada orang yang di sebelah luar bisa jadi diberitahu segala sesuatu dengan perumpamaan. Di Quran surat Al-A'raf memang ada cerita. Ada cerita suatu saat ada sebuah kaum yang dikirim oleh Allah topan. Dan topannya itu aneh. Pertama topan belalang, yang kedua topan kutu, yang ketiga topan katak, yang keempat topan darah. Gimana tuh topan darah? Kan kita belum pernah kenal ya. Selama ini kan yang namanya topan itu angin. Betul nggak? Tapi di Quran topannya itu bukan angin. Saya tunjukkan ya. Di Quran surat Al-A'raf. Itu kalau kita baca surat Al-A'raf. Itu ayat 133.
Ada kata-kata yang indah seperti ini. Fa'arsalna alaihimut tufan. Tufan itu bahasa Arab. Tufan itu sudah jadi bahasa kita, taufan. Topan. Ya. Topan apa? Wal jaroda. Yang pertama topan belalang. Yang kedua wal kummala. Kumal. Diterjemahkan kutu. Emang kutu itu sukanya tempat kumal. Orang yang kumal rambutnya kan biasanya banyak kutunya. Yang kurang rajin keramasnya itu banyak kutunya. Ya, makanya mohon maaf kalau nyampe di rumah ya buru-buru dibuka. Nanti jadi banyak itu. Jadi kandang kutu ya. Nggak apa-apa kalau kutu yang di sini bukan topan kan. Ini topan kutu ya. Kumal wal kumala wadofada wadofadi. Dofadi itu katak. Kemudian ya wadama dama itu darah. Jadi ada 4 jenis tofan yang akan dikirimkan. Nah kalau kita belajar Quran itu nggak bisa dikupas satu ayat begitu saja. Ini ada rangkaian ceritanya. Siapa sesungguhnya ini? Nah sesungguhnya ini sedang cerita tentang ya Bani Israel ya. Orang yang berjalan menuju Tuhan, tetapi dalam perjalanannya lebih banyak mengikuti Fir'aun daripada mengikuti Musa. Kita sudah benar ya berjalan menuju Tuhan. Ingin menuju kepada Tuhan karena memang tujuan kita adalah Tuhan. Tetapi dalam perjalanan menuju Tuhan lebih banyak mendengar suara-suara Fir'aun daripada suara-suara Musa. Saya sekali lagi menekankan Fir'aun yang saya maksud bukan sesuatu yang terjadi di masa lalu. Itu biarkan sudah berlalu. Itu sejarah. Tapi Fir'aun dalam kehidupan yang sekarang ada. Di mana? Di sini. Energi negatif yang ada pada diri kita itu Fir'aun. Dan energi positif yang ada pada diri kita itu Musa. Supaya kita tidak usah ngurusi orang lain. Urusi diri kita sendiri. Energi negatif ada pada diri kita? Ada. Pikiran negatif pada diri kita? Ada. Energi positif juga ada. Cuman terserah energi mana yang mau kita biarkan tumbuh berkembang lebih lebat dalam diri kita. Kan itu pilihan kita. Kalau ingin tumbuh energi negatif ya tentu saja harus banyak ya melakukan tindakan-tindakan yang kalau ingin tumbuh yang positif banyaklah melakukan tindakan-tindakan yang positif. Pikirkan yang positif. Ya toh? Katakan yang positif dan lakukan yang positif. Ketika kita memikirkan yang negatif, membicarakan yang negatif, melakukan yang negatif, jangan salah dalam diri kita yang akan banyak itu adalah bisikan-bisikan Fir'aun. Sehingga dia selalu saja menghalangi perjalanan rohaniah kita. Mau sabar susah, mau lapang dada susah, mau ikhlas susah. Susah. Kenapa? Oke. Pertama, saat kita mengizinkan diri kita diserang oleh energi negatif dari diri kita. Satu, kita mengizinkan topan belalang datang pada diri kita. Belalang itu ya kalau sudah menyerang tanaman, itu tanaman itu sebentar dia loncat ke situ gundul, sebentar loncat gundul, sebentar loncat gundul. Kalau sudah diserang belalang gundul itu, padi saja kalau diserang belalang itu seperti pakai arit itu. Patah itu. Kemana? Bukan sekedar dijatuhkan ke bawah. Kalau tikus dia gigit dia jatuhkan ke bawah. Kalau belalang dimakan. Dan kalau topan belalang yang datang banyak sekali kan habis dimakan. Apa maknanya? Maknanya tanaman-tanaman yang kita tanam dalam diri kita itu akan habis dimakan oleh topan belalang. Sedikit kebaikan yang pernah kita tanam habis. Sedikit kesabaran yang pernah kita tanam habis. Betul gak? Iya. Dihabiskan oleh apa? Dihabiskan oleh pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Nah kita itu sering tidak sadar. Karena kita jarang muhasabah. Tahu-tahu nanti kita termasuk orang yang bangkrut. Kenapa? Karena kita merasa tabungan kita banyak. Hal yang sederhana saja. Kita banyak mungkin melakukan kebaikan. Tapi pada saat yang bersama kita sering menggunjingkan keburukan orang lain. Makanya ketika kita sedang menggunjingkan keburukan orang lain, bukan sekedar kita sedang memakan bangkai darah saudara kita sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah memindahkan, mentransfer
seluruh kebaikan kita pada orang yang kita bicarakan dan mentransfer seluruh keburukan kepada buku amal kita. Apa yang terjadi? Kalau seluruh kebaikan ditransfer ke sana, seluruh keburukan mereka ditransfer ke kita, kan di buku amal kita yang ada adalah perilaku-perilaku buruk yang mungkin tidak pernah kita lakukan, tetapi dipindahkan oleh kejahatan kita menggunjingkan orang lain. Hati-hati, dan itu sangat menggugurkan. Itu topan belalang sebetulnya. Dan itu akan menggerogoti seluruh tanaman-tanaman kebaikan kita. Yang namanya belalang, apa saja yang ditanam itu dimakan. Belalang. Yang kedua kutu. Kutu itu apa? Aduh, kutu. Kalau orang banyak kutu di kepalanya biasanya ngapain dia? Gitu kan? Iya biasanya. Sambil garuk-garuk kan kemudian ada yang kepegang langsung gigit kan gitu. Kutu itu gatal. Kalau orang diserang kutu gatal. Orang ngomong gini dikomentari. Orang melakukan ini dikomentari. Pokoknya nggak ada yang benar bagi dia. Semua salah aja dikomentari. Gatal. Maaf ya, kegatelan untuk berkomentar kepada kejelekan orang lain itu tanda jiwa kita sakit. Ini bukan cerita kutu yang itu. Kutu yang itu semprot aja pakai baygon mati kok. Tapi kutu yang ini susah nyemprotnya. Betul nggak? Susah nyemprotnya. Makanya saya jelaskan secara detail. Apakah ini kiasan seperti pertanyaan Ayah Arif tadi? Ini kiasan atau yang sebenarnya? Bagi saya ini kiasan. Kiasan. Karena kutu yang sebenarnya nggak berbahaya kok. Yang berbahaya itu adalah kiasan. Belalang yang biasa nggak berbahaya. Tapi belalang ya, segala perilaku kita yang menggerogoti semua tanaman-tanaman kebaikan kita itu yang menghancurkan kita. Makanya hidup nggak maju-maju. Jadi gundul aja. Makanya ada lagu Gundul Pacul. Hidupnya jangan gembelengan. Wakul ngelimpang. Kalau sudah bakulnya ngelimpang, karena gembelengan, ya sudah. Kalau sudah ngelimpang itu kan berantakan. Dunianya berantakan, akhiratnya berantakan. Kalau sudah dunianya berantakan, merembet. Ya, mana pekerjaannya berantakan, keluarganya berantakan, ibadahnya berantakan, bermasyarakat juga berantakan, semua berantakan. Kenapa? Tuh, ada yang salah. Ada yang salah. Baik, ngerti sekarang kutu? Ya, kutu itu apa? Yang suka bikin gatel. Suka diserang kutu nggak Bapak Ibu? Suka. Di sekitar kita ini banyak nggak kutu? Biasanya kutu suka munculnya di mana itu? Di televisi. Di mana lagi? Di pasar. Di mana lagi? Di tempat kerja. Di mana lagi? Di rumah. Oh, di arisan. Mungkin. Ini bukan menduga ya. Di arisan. Tapi jangan lupa loh, kutu juga bisa muncul di tempat-tempat yang kita sebut tempat ibadah. Yang nggak ada kutu di sana. Ada. Loh, itu kebencian yang ditebar. Kemudian kita jadi benci, gatal pada orang lain. Bahkan menghalalkan adalah orang lain, bukan kutu itu. Itu kutu itu. Ya Allah. Baru sadar ya, ternyata kutu banyak ya. Iya, kutu yang di kepala beli sampo. Kalau enggak ya udah beli itu aja. Beli baygon, semprot aja udah. Atau digundulin sekali ya. Iya, kan kutu itu akibat apa? Jorok. Kutu itu akibat jorok. Saya yakin orang yang keramasnya rajin, apalagi wangi kepalanya, enggak ada kutu. Makanya kutu disebutnya juga bahasa Arab wal kumal. Kumal. Ya kumal itu caludi kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Itu. Dan kalau kutu itu ya sudah ada di situ, beranak pinak. Kan menimbulkan dampak. Dampaknya jadi gatal.
Nah, kutu yang itu pun tidak berbahaya. Karena yang paling berbahaya adalah ya informasi yang buruk, fitnah-fitnah, isu, berita hoax, itu bagi saya kutu. Makanya banyak orang yang kena serangan hoax kemudian gatal. Betul nggak? Dan anehnya berani menginvestasikan pulsa dan kuota untuk menebarkan kebencian pada orang lain. Luar biasa. Investor itu. Nah, yang ketiga adalah katak. Hebat. Wadofadi, katak. Makanya ada peribahasa seperti katak dalam tempurung. Nah, katak itu biasanya suka merasa asik sendiri, hebat sendiri, padahal tempurungnya sendiri. Ya, nyanyi-nyanyi sendiri, nggak pernah rekaman. Ya, iya, tapi dia bilang paling baik nyanyinya. Mau nyanyi sendiri, yang didengar juga sendiri. Itu katak. Katak itu yang suka asik sendiri, merasa benar sendiri, merasa paling soleh sendiri. Kalau ngomong merasa yang paling hebat sendiri. Itu katak itu sebetulnya. Karena itu kurang pergaulan. Makanya kurang pergaulan, bahasa Arabnya kuper. Itu bahasa Arab itu. Iya, kata dasarnya kafir. Iya, kafir, kuper, koper, kiper itu sama sebetulnya sejenis. Nah, kurang pergaulan itu sebetulnya akibat kurang piknik. Iya, jarang jalan-jalan, ya. Iya, katak itu kan diam aja di tempurung, kurang jalan-jalan. Ya, coba kayak burung bangau, terbang kemana? Ya, dan untuk jalan-jalan yang paling gampang kan terbang. Ya, yang terbang itu, ya, mohon maaf ya. Untuk ngaji pun tuh dari Palu datang ke Jakarta, terbang. Karena kalau di Palu terus mungkin kan, ya khusus untuk Mas Bagit. Siapa tahu kan malah jadi katak, betul nggak? Dan ternyata katak itu topan. Berarti jumlah katak banyak apa enggak? Banyak. Iya. Baru ngaji di musola aja beberapa minggu, besok kan udah pakai ubal-ubal. Ya. Bukan merendahkan, walaupun ada motivasi, sampaikan walaupun satu ayat, itu salah kaprah. Baru apal satu ayat, besok udah ceramah. Hati-hati menerjemahkan hadis itu. Sampaikan walaupun satu tanda. Makanya ngaji jangan salah. Ayat itu bukan ayat. Ayat itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya tanda. Sampaikan walaupun satu tanda. Tanda siapa? Ya tanda Allah. Kalau sudah tahu satu tanda Allah, sudah tahu Allah. Kalau mau menyampaikan sesuatu, tahu dulu Allah. Baru boleh menyampaikan. Bukan hafal 1-2 ayat menyampaikan, itu keliru. Makanya rusaknya pelajaran agama itu oleh orang yang terbuka mulutnya, mata kolbunya masih tertutup. Terbuka mulutnya, pikirannya masih tertutup. Kan itu yang merusak. Makanya saya katakan hanya di dalam Allah kita bisa bersatu. Saya sedang berbicara persatuan, bukan kesatuan. Karena kesatuan adalah menyamaratakan keberagaman. Menyatukan keberagaman, itu kesatuan. Tetapi kalau persatuan, saling menghargai keberagaman. Biarkan semua apa adanya, kita saling menghargai perbedaan. Makanya untuk saling menghargai perbedaan, ajaran para leluhur kita, ajaran Tuhan kita, yang paling utama apa? Nikah. Kenapa nikah disebut setengahnya agama? Karena di nikah itulah latihan pertama kita menerima perbedaan. Istri kita berbeda jenis kelaminnya, berbeda cara berpikirnya, berbeda cara menyelesaikan masalahnya, berbeda adat istiadatnya, berbeda hobi makanannya, berbeda hobi olahraganya, berbeda hobi buku yang dibacanya. Bayangkan, dibikin satu kasur. Makanya orang yang di luar gagal menerima perbedaan. Saya yakin di rumah tangganya pasti gagal menerima perbedaan. Karena kalau gagal di luar, karena gagal di dalam. Ulangi sekali lagi. Agama, semua agama mengajarkan kita nikah. Bahkan di Islam, nikah adalah setengah agama. Bahkan diakui oleh Rasulullah, nikah itu adalah sunnahku. Kenapa? Nikah itu latihan menerima perbedaan. Kalau kita bisa berhasil di rumah menerima perbedaan, apapun pasangan hidup kita, terima seutuhnya. Jangan diterima lebihnya, kemudian ditendang kekurangannya. Sampai keluar, baru kita menjadi toleran. Semua orang yang tidak toleran di luar, saya yakin orang yang bermasalah di rumahnya.
Tapi orang yang sudah bisa menerima apapun keadaan suami saya terima saja. Ya. Bahkan sudah bisa mengatakan suami saya adalah profesor saya. Suami saya adalah guru spiritual saya. Oh, itu udah keren itu. Kalau sudah bisa begitu, istri saya adalah profesor saya, istri saya adalah guru spiritual saya. Itu udah keren tuh. Sudah mulai itu tumbuh kesadarannya. Saya yakin orang yang semacam ini di luar juga toleran. Tidak mungkin ya gagal untuk menerima perbedaan. Maka yang dibutuhkan bangsa kita sekarang adalah persatuan. Bukan kesatuan, persatuan. Karena apa? Persatuan adalah menerima semua keberagaman. Makanya lihat ya. Falsafah leluhur kita. Kita harus harus memiliki keikaan dalam kebinekaan. Itu persatuan, bukan kesatuan. Makanya banyak yang kadang-kadang asal ngomong kesatuan, hati-hati. Kesatuan dan persatuan itu berbeda. Dan yang paling penting yang harus kita munculkan di negara kita ini adalah persatuan. Saling menghargai perbedaan. Itu keren. Katak ya. Dan yang terakhir adalah darah. Darah itu kan simbol dari kebencian, simbol dari kejahatan. Makanya siapapun orang yang dikuasai oleh Fir'aun di dalam dirinya, maka akan muncul yang 4 tadi. Pertama belalang, yang kedua kutu, yang ketiga katak, yang keempat darah. Hebat sekali Quran. Dan kalau kita bisa mengkajinya secara pragmatis, nilai-nilai Al-Quran itu menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Itu luar biasa. Ya. Masih ada pertanyaan? Sebentar. Oke. Boleh. Anda masih ada 5 menit lagi. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Lis dari Jakarta mau bertanya tentang lambang negara kita itu burung Garuda. Apakah ada pesan-pesan spiritual di dalamnya itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangsa kita terkenal dengan bangsa spiritual. Leluhur kita itu termasuk bangsa yang sudah tinggi ya, tingkat peradabannya terutama dalam hal spiritual. Ya tentu saja semua simbol-simbol yang diwariskan kepada kita itu semua pasti ada maknanya. Contoh kenapa bendera kita merah putih. Kan merah putih itu melambangkan teman sejati kita waktu di rahim ibu. Teman kita di rahim ibu ada 4. 1 ketuban, 2 ari-ari, 3 darah merah, 4 darah putih. Makanya darah merah dan darah putih disebutnya juga Purwadaksina. Itu adalah titik asal kita. Jadi merah putih itu adalah teman sejati kita waktu di rahim. Makanya darah 2, darah merah, darah putih. Dan itu kemudian menjadi simbol negara kita. Kenapa merah dan putih? Supaya kita tahu dengan asal muasal kita. Kan kita asal dari ibu kita. Saat keluar dari ibu kita dalam keadaan suci. Pulang nanti harus dalam keadaan suci. Makanya dalam kitab-kitab suci manapun banyak dikatakan untuk mendapatkan surga kita harus memiliki keadaan seperti anak. Kan gitu. Karena anak itu penuh dengan sukacita. Betul enggak? Tidak rasa cemas. Itu. Kenapa lambang negara kita kok burung Garuda? Subhanallah. Cerita tentang burung itu luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa buka Quran surat Ali Imran. Di ayat ke-49 ada cerita tentang pertemuan antara Rasulullah dengan Bani Israel. Yang diajarkan apa? Yang diajarkan cara terbang kok. Bukan terbangnya tubuh, tapi terbangnya kesadaran. Makanya melihat dari ketinggian dengan menggunakan sayap burung itu berbeda dengan melihat dari dekat. Jadi kalau bangsa kita lambang negaranya adalah burung Garuda, kita sedang diajarkan leluhur kita untuk belajar melihat sesuatu dari ketinggian, dari sudut pandang yang lebih tinggi. Makanya itulah bangsa kita, supaya kita tidak menjadi bangsa yang picik. Makanya harus sering-sering terbang. Nabi Muhammad juga mengajarkan terbang, pergi ke Sidratil Muntaha. Ya toh? Kan dari Baitul Maqdis, dari Al-Quds, kemudian pergi ke Sidratil Muntaha.
Dari tempat yang suci baru menuju kepada kesadaran yang tertinggi. Jadi kalau untuk mencapai kesadaran yang tertinggi harus dari tempat yang suci. Al-Quds. Coba lihat perjalanannya. Masjidil Haram, Al-Quds, baru tempat yang suci. Enggak terbang dari Masjidil Haram. Baru terbang dari Al-Quds. Dari tempat yang suci. Baru. Yang terbang apa? Bukan tubuhnya. Tapi kesadarannya. Jadi kita ini sebetulnya punya kemampuan untuk terbang. Terbang kesadaran kita ke langit-langit yang paling tinggi. Dan itulah pesan yang luar biasa dari lambang negara kita. Semoga kita bisa menangkap pesan itu. Dan kita pun bisa terbang setinggi mungkin. Melihat sesuatu dari ketinggian berbeda dengan melihat sesuatu dari tempat yang dekat. Itu barangkali pesannya. Pertanyaan luar biasa. Mungkin tidak semua pertanyaan Bapak Ibu mohon maaf bisa dijawab sore ini. Semoga semua jawaban ini menyebabkan Bapak Ibu bingung dan tidak puas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.